Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Nisa mengusap kaca jendela yang buram oleh embun pagi. Di luar sana, matahari perlahan merangkak naik menyinari taman kecil di depan rumahnya. Sebuah taman yang dulu selalu ia rawat dengan penuh cinta. Kini, bunga-bunga di sana mulai layu. Rumput liar tumbuh tanpa kendali. Sama seperti diriku, gumamnya sambil menatap rambutnya yang acak-acakan memantul di kaca. Ia mendengar tangisan dari kamar tidur. Refleks, ia berlari ke sana. Bayi mungilnya, Aira, terbaring di tempat tidur, menggeliat dan menangis dengan suara serak. Nisa menggendong Aira dan mulai mengayunkannya pelan-pelan sambil bersenandung. Lagu itu adalah lagu yang dulu dinyanyikan ibunya setiap kali ia sulit tidur. Kini ia menjadi ibu yang harus selalu siap siaga untuk anaknya, tanpa jeda. Nisa, kamu gak capek? Tanya Ayu sahabatnya saat menelpon kemarin malam. Ayu baru saja pulang dari perjalanan ke Bali, mengunggah foto-foto indahnya di Instagram. Nisa hanya bisa menjawab dengan senyuman kecil yang tentu saja tidak terlihat dari seberang telepon. Aku gak ada waktu buat capek yuk, jawabnya singkat. Ayu tertawa kecil. Ayolah Nis, sekali-kali main keluar dong. Udah lama banget kita gak ketemu. Tapi Nisa tahu itu hanya basa-basi. Setiap kali ia mendengar cerita Ayu atau teman-teman lainnya, ia merasa dunianya semakin sempit. Hidupnya hanya tentang popok, botol susu, dan suara tangisan. Waktu untuk dirinya sendiri hilang begitu saja sejak Aira lahir. Pagi itu, Nisa duduk di lantai ruang tamu, mencoba melipat baju-baju bayi yang sudah menggunung. Ia ingat dulu ia begitu peduli pada penampilannya. Setiap akhir pekan adalah waktu untuk pergi ke salon atau belanja. Tapi sekarang, mengenakan baju tanpa noda susu sudah menjadi kemewahan baginya. Suaminya, Rian, masuk ke ruang tamu dengan wajah penuh rasa bersalah. Nis, aku harus lembur lagi malam ini, katanya pelan. Nisa hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia sudah terbiasa sebagai seorang manajer di perusahaan besar. Rian seringkali pulang larut malam dan itu berarti Nisa harus mengurus semuanya sendirian. Namun malam itu sesuatu terjadi. Ketika Aira akhirnya tertidur, Nisa duduk di sudut kamar dengan tubuh lemas. Pandangannya kosong menatap dinding. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Rasanya seperti kehilangan dirinya sendiri. Esok harinya, saat ia mencoba membersihkan dapur, ia menemukan secari kertas kecil yang terjepit di bawah kulkas. Itu adalah catatan yang pernah ia tulis beberapa tahun lalu. Mimpiku menjadi wanita yang bahagia, sehat dan penuh semangat, menjadi ibu yang bisa memberi cinta tanpa kehilangan diri sendiri. Nisa tertegun membaca tulisan itu. Ia merasa ditampar oleh dirinya sendiri. Apakah ia sudah melupakan mimpi-mimpinya? Apakah menjadi seorang ibu berarti harus mengorbankan semuanya? Hari itu, ia memutuskan untuk berubah. Tidak, ia tidak ingin meninggalkan Aira atau mengurangi kasih sayangnya. Tapi ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang. Ia mulai dengan hal kecil. Setelah memastikan Aira tidur siang, ia mencoba merapikan rambutnya dan mengenakan sedikit lipstik. Ia menatap cermin dan melihat bayangan wanita yang dulu ia kenal, meski hanya sedikit. Nisa juga mulai mencari dukungan. Ia bergabung dengan komunitas ibu-ibu di media sosial yang saling berbagi cerita dan saling menyemangati. Ia belajar bahwa tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa meminta bantuan, dan yang terpenting tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak bagi dirinya sendiri. Seminggu kemudian, Nisa memberanikan diri untuk mengajak Rian berbicara. Aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara tegas. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, meskipun hanya sejam sehari. Rian terlihat kaget, tapi ia mengangguk. Aku akan berusaha, Nis. Aku gak mau kamu merasa sendirian. Malam itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Nisa tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia yakin bahwa ia bisa menemukan keseimbangan. Ia bisa menjadi ibu yang baik tanpa kehilangan dirinya sendiri.
Dan keesokan paginya, ketika ia melihat Aira tersenyum dalam tidurnya, Nisa merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk kembali menemukan kebahagiaannya. Karena menjadi ibu adalah tentang cinta, tetapi cinta itu juga harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.